Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Kasih setianya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukur, memuji, menyembah, muliakan Dia. Allah itu baik. Allah di dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Yes, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan, Tuhan Yesus kita luar biasa. Yes, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan Yesus. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. One, two, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. One, two, Tuhan Yesus baik. Yes, angkat jempol saudara, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama. Mana jempolnya? Dua jempol. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik, dari untuk sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Melalui pujian ini kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus kembali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku cinta engkau. Petrus ditanya 3 kali, kan dia menyangkal 3 kali. Kita tidak perlu menyangkal, lalu menyatakan cinta kita mulai hari ini, saat ini. Katakan cinta dia, cinta dia. Oh, cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Engkau Allah dan Rajaku, Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkaulah hidupku, Yesus. Engkau segalanya bagiku, Yesus. Ku bersyukur kepada Engkau Allah, Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Yes, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Bapa di surga kepada kita, diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia telah mati menjadi tebusan bagi dosa kita. Kasih dari Bapa begitu besar, dinyatakan begitu dahsyat oleh pengorbanan Yesus. Adalah layak kalau Yesus bertanya, apakah Engkau mengasihi aku? Bukan hanya kepada Petrus, juga kepada saudara dan saya. Hari-hari ini pandemi belum selesai, pencobaan belum habis, bisa silih berganti. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari kepadamu. Yang terpenting, katakan, ku cinta Engkau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya terus-menerus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah kami tidak mampu menolong kami dari api yang membara, kami tetap tidak akan menyembah kepada Kaisar, tidak menyembah kepada ilah Babel. Kami akan tetap setia, tidak menyembah kepada Nebukadnezar. Dan Allah membela iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pastikan hari ini cintamu kepada Yesus di akhirnya akhir zaman ini makin deep, makin dalam. Katakan bersama-sama, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah dan Rajaku Yesus. Kekasih dalam hidupku Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita sembah. Tanpa ada permohonan apapun, mari sembah.
sembah Yesus. Kira lama syandara lama syandara lama naikkan pujian penyembahan, naikkan bahasa barumu. Bagi yang belum bisa bahasa barumu, mulai panggil Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih hidupku, Engkau mempelai surgawiku. Ku puji, ku sembah dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah, ku sembah. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang mulia. Makasih. Darahmu Yesus menebus dosaku. Bilurmu Yesus, 1 Petrus 2:24, menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan, penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuh. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ku mau jadi murid-Mu. Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus, ku mau jadi murid-Mu. Yesus,
kasih Bapa di surga, atas kasih-Mu yang menebus hidup kami melalui Yesus Kristus yang dikorbankan buat kami. Dan akhirnya jadi mempelai surgawi kami. Terima kasih Roh Kudus yang menyempurnakan, yang mengurapi dan menyertai kami. Terima kasih Tritunggal yang esa, sembah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Kekasih-kekasih Tuhan, kita terus akan mendalami firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Yesus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, bertumbuh, dewasa karena miracle. Sepanjang hidupnya menjadi penuh dengan miracle dan miracle. Bahkan sepanjang pelayanannya dia menunjukkan miracle yang bisa dilipat gandakan ke murid-muridnya. Dan akhirnya dia mati secara miracle, bangkit, naik ke surga, dan akan turun kembali sebagai miracle yang terbesar, terdahsyat, dan terakhir. Saat ini kita akan melihat klip yang kita saksikan ini. Ini lawatan Allah yang melawat kota Makassar. Hanya karena umatnya yang rindu menjamah hadirat Yesus. Di dalam klip ini kita melihat jiwa-jiwa yang haus datang untuk menerima jamahan hadirat Yesus. Jamahan hadirat Yesus itu menjadi mukjizat buat mereka. Tapi dimulai dengan langkah-langkah yang penting. Yang pertama, mengenal Yesus. Yesus bukan nabi saja. Yesus bukan hanya guru. Yesus adalah juru selamat, Tuhan dan Raja kita. Dia kurios, penguasa tunggal atas hidup kita. Yang kedua, datang membawa orang sakit kepada Yesus. Kita sendiri juga datang kepada Yesus dengan haus dan lapar akan hadirat Yesus. Dia perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia mencoba untuk merapat, mendesak
dan akhirnya bisa menyentuh jubah Yesus. Ketika memohon, wanitanya yang berkata, asalku jamah jubahnya. Memohon, izinkan aku bisa menjamah. Dan yang dahsyat, ini bicara dengan doa yang aktif. Doa yang meminta, mencari, dan mengetuk. Dan dasar terakhir, menjamah jubah hadirat Yesus. Tentu kita tidak bisa menjamah Yesus secara fisik, tapi jubah hadiratnya dengan doa, pujian, penyembahan, dan menaikkan bahasa baru. Sobat Miracle, seperti teman-teman yang dijamah, Anda dan saya juga bisa dijamah kembali. Karena jamahannya itu bisa berulang-ulang, terus-menerus, dan berlipat-lipat kali ganda. Sebelum kita lanjutkan, untuk kita gali lebih dalam, kita naikkan pujian ini. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Bersama-sama kita angkat suara kita, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yesus jamah ku jadi sembuh. Yes. Seperti yang kita lihat dalam klip yang kita saksikan, Roh Kudus melawat umatnya yang di Makassar. Karena mereka telah belajar bagaimana mengenal Yesus, lalu datang kepada Yesus dengan haus dan lapar akan hadiratnya Yesus, lalu berani menyampaikan permohonan untuk boleh menjamah jubahnya dan bertindak, beraction. Menjamah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dan mujizat dinyatakan. Di Matius pasal yang ke-5, 25, 26, 27, dan sampai 38, perempuan yang sakit pendarahan ini telah kehabisan hartanya. Dia bukan wanita sembarangan, karena dia telah menghabiskan hartanya ke beberapa tabib. Sampai hartanya habis. Namun keadaannya tidak semakin membaik, semakin buruk. Sobat Miracle, wanita yang sakit pendarahan di Markus pasal 5 ayat 25 mulai ini, gambaran dari kondisi kita hari-hari ini menghadapi pandemi. Ada yang udah habis-habisan, akan habis tabungannya, modalnya, bahkan harta bendanya. Karena omsetnya macet, produksinya berhenti, penjualan tidak ada, dan kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita akan gali lebih dalam Markus pasal 5. Bagaimana kita boleh menjamah dan dijamah oleh hadirat Yesus. Saya nggak bilang menjamah fisiknya Yesus, karena fisiknya Yesus tidak ada lagi di sini.
Yesus fisiknya sudah naik ke surga. Namun dia mengirimkan Roh Kudusnya yang bisa melawat dan menjamah kita. Di dalam Roh Kudus hadiratnya dinyatakan. Bahkan Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Mari kita perlahan-perlahan secara aplikatif untuk bongkar. Mungkin Anda berkata, Pak, apa hubungannya wanita sakit pendarahan 12 tahun ini dengan saya? Saya pria, Pak, bukan wanita. Toh kalau saya wanita, saya tidak sakit pendarahan. Oke. Semua di Alkitab ada menjadi pola. Contoh. Mungkin kau tidak pendarahan beneran sebagai wanita, tapi kau punya usaha, bisnis, pekerjaan, karir berdarah-darah. Kondisi keluargamu berdarah-darah. Kondisi pelayananmu berdarah-darah. Dan ingat, kalau orang sudah sakit pendarahan, di Israel tradisi menyatakan itu dianggap najis. Nggak bisa bertemu orang, lagi menyentuh orang. Karena itu wanita ini hanya menyentuh jubahnya. Bukan menyentuh tangan atau kakinya Yesus. Tapi itu cukup. Karena ini gambaran daripada hadiratnya yang bisa menjamah di seluruh muka bumi ini. Seperti pujian kita nyanyikan tadi. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku semua. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Sementara kondisi wanita ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan kondisinya semakin memburuk, hartanya udah habis. Dia langkah pertama mendengar firman tentang Yesus. Yesus yang pernah membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan mati dihidupkan. Akankah bisa menghentikan pendarahanku? Dia memilih bisa. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan terjebak dengan hoax, dengan dusta-dusta di sosial media yang nggak jelas. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kalau bukan pakarnya, bukan di bidangnya. Bahkan saya kemarin juga salut ada satu pendeta dan juga dokter dari Jerman, orang Indonesia tentunya. Dia mengingatkan para pendeta yang bukan dokter, nggak usah ngomong soal COVID, nggak usah ngomong soal vaksinasi kalau nggak ngerti. Izinkan yang memang bertugas dan profesional di sana. Hari ini saya dan saudara untuk menerima mujizat, menjamah dan dijamah oleh hadirat Yesus. Nomor satu teladan dari wanita ini adalah mendengarkan firman-Nya Yesus. Kalau Anda melihat sosial media, isi dengan firman. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Nya tinggal tetap. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman. Walaupun sudah didoakan oleh pendeta besar, pendeta terkenal, pendeta luar negeri, luar planet, imanmu tidak akan menjadi besar kalau kau tidak mendengarkan firman. Wahyu pasal 1 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan dan menuruti isi kitab firman ini. Wow. Jadi langkah-langkah Bapak, Ibu, dan Saudara menerima mujizat untuk menjamah dan dijamah oleh hadirat Tuhan Yesus adalah mendengarkan firman-Nya. Setelah mendengarkan firman-Nya, lalu yang menarik, wanita ini berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia nggak diajari oleh murid Yesus, tidak perlu kuliah atau kursus dulu, tapi dia ambil keputusan, punya iman yang diperkatakan. Setelah punya pendengaran dan membangkitkan imanmu,
mulai imanmu diperkatakan. Coba Anda yang sedang ujian bilang lulus, 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 jangan sampai lolos. Sobat Miracle, siapapun engkau, kalau kondisimu sedang berdarah-darah karena pandemi ini, tenang. Tuhan tidak pernah mencobaimu melebihi kekuatanmu. Dia akan berikan kepadamu solusi dan jalan keluar. Langkah pertama, mendengar firman-Nya Yesus. Kedua, Anda mulai imanmu diperkatakan. Asalku jamah jubahnya, asalku jamah jubahnya. Yang ketiga, wanita ini bukan hanya memperkatakan imannya, tapi dia imannya disertai tindakan. Dia dapat firman dengan mendengarkan firman-Nya Yesus, lalu dia memperkatakannya dan dia bertindak. Dia mencoba mendekati gerombolan orang banyak yang berdesak-desakan tentunya, berbondong-bondong. Tapi dia berhasil meliuk-liuk mungkin merayap, pokoknya dia menjamah jubahnya. Dia action tidak terus pasrah. Saya di pinggir sini aja, siapa tahu barangkali Yesus lewat. Kalau tidak ya memang Yesus tidak care sama saya, itu namanya lebay. Matius 7 ayat 7 berkata, doa itu bukan pasif tapi aktif. Mintalah, carilah, ketoklah. Minta artinya kita bergantung sama Dia. Sehebat-hebatnya kita itu makhluk yang terbatas. Sedangkan Bapa Surgawi dalam Yesus dan Kudus tak terbatas. Memohon, meminta artinya kita perlu dan bergantung sama Dia. Kedua, cari, ada usaha. Apa usahamu? Mau bekerja, melamar pekerjaan, jangan nunggu dilamar. Sobat Miracle, yang ketiga doa adalah mengetuk. Artinya tekun. Dibuka atau nggak dibuka, kita ketuk terus. Berserulah maka Tuhan akan menjawab. Yeremia 33 ayat 3. Yang keempat, setelah perempuan itu disembuhkan seketika itu juga, Yesus berbalik ke belakang dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuh jubah saya? Mereka berkata dengan kompak, Guru, orangnya begitu banyak berbondong-bondong. Bagaimana kita tahu? Tidak, kata Yesus. Ada tenaga yang keluar dari dalam saya. Ada tenaga yang keluar dari dalam diri saya. Akhirnya wanita itu tidak ada pilihan lain. Apakah dia menyangkali, terus dia lari, tapi dia memilih bersujud. Dan berkata, ini aku Tuhan. Dan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkanmu. Wanita itu sembuh waktu menyentuh jubah. Waktu dia bersujud, siap menjadi hamba dan murid Tuhan, Yesus bilang, imanmu menyelamatkanmu. Great miracle, mujizat terbesar, bukan lumpuh berjalan, bukan buta melihat, bahkan bukan mati dibangkitkan, tapi hidupmu diubahkan, dosamu diampuni, dan kau diselamatkan. Sebelum kita lanjut ke naikkan pujian ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Yesus. Sobat Miracle, tindakan keempat dari wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini adalah sujud dan mengaku saya Tuhan orangnya. Dia udah risiko, dimarahi terserah, kesembuhannya dicabut juga terserah, tapi dia mau jujur aja. Hasilnya surprise. Dia berkata, Yesus, imanmu menyelamatkan engkau dan selamatlah ibu ini. Apa artinya? Selamat dan sembuh itu satu paket. Itu paket yang sempurna dari Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu apa aplikasi yang buat kita hari-hari ini di tengah era pandemi? Ada suatu meme, kartun, yang berkata begini di awal pandemi. Iblis ngomong sama Yesus, COVID-19 berhasil menutup ibadah-ibadah gereja di gedung. Juga ibadah-ibadah di hari Minggu. COVID-19 berhasil, kamu kalah. Yesus bilang begini, kamu justru nggak ngerti. Tetap mereka menang. Dan lebih dari pemenang. Memang gedung gerejanya tutup. Ibadah minggunya tutup. Tapi ibadah di rumah-rumah, hari Senin sampai Senin selalu ada. Bahkan fajar, pagi, siang, sore, petang, dan malam. Umat yang menyembah, umat yang memuji tidak goyah hanya karena pandemi. Sudah ingat, Sadrah, Mesakh, Abednego diberi ancaman. Akan dimasukkan ke dapur api yang nyalanya dinaikin kualitasnya. Mereka tetap tidak menyembah. Kalau toh Tuhan tidak sanggup menolong kami, ya nggak apa-apa. Kami tetap tidak mau menyembah patung Nebukadnezar itu. Karena hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Dan mereka dimasukkan ke dapur api yang menyala dan dipanaskan lebih tinggi. Tapi mereka tidak kebakar. Dan akhirnya Nebukadnezar mengakui kehebatan kebesaran Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Temannya Sadrah, Mesakh, Abednego adalah Daniel. Daniel diancam akan dimasukkan ke gua singa kalau tetap berdoa dan menghadap ke Yerusalem. Demi didengarnya perintah itu, Daniel tetap berdoa. Dan memang Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi singanya pas hari itu doa puasa, nggak makan. Daniel diangkat dan selamat. Justru yang memfitnah Daniel dilempar ke gua singa yang sama dan dimakan. Pas singanya buka puasa. Ini persepsi saya. Sobat Miracle, kondisi Anda sekarang ada di mana? Sebagai perempuan dan laki-laki yang berdarah-darah dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan. Itu bukan vonis terakhir. Justru temui Yesus hari-hari ini. Baik secara online atau setengah offline dengan protokoler yang jelas. Pastikan Anda tetap menjamah hadirat Yesus yang hadir di mana-mana lewat kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudus memberikan tugas. Roh Kudus fungsinya menolong, menghibur, dan menguatkan kita. Biarlah hadiratnya kita rasakan. Jamaahnya menyentuh dan mengubah kita. Pujian ini berkata dengan jelas, hadirat-Mu kurasakan saat ini. Saat ini.
Kita nyanyikan bersama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Yesus. Saat aku menyembah Kau Yesus. Saat aku menyembah Kau Yesus. Ada di antara saudara sedang mengikuti program ini, sedang terbaring di ranjang rumah sakit, sedang terbaring di rumah isolasi mandiri. Tidak ada harapan, tidak ada janji-janji yang baik dari dokter atau rumah sakit bahwa kau bisa disembuhkan. Tapi ada dokter, Yesus Kristus namanya, yang di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Pemberontakan kita yang dipikulnya. Dosa kita yang ditanggungnya. Dia mati menebus dosa kita. Dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Sobat Miracle, bukan hanya engkau, tapi keluargamu atau kenalanmu. Sebutkan namanya, perkatakan, dalam nama Yesus diselamatkan. Dosamu diampuni dan kau diselamatkan, kau disembuhkan. Hari-hari ini mari, walaupun di rumah banyak, PSBB belum selesai, tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Saya tutup dengan Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku, membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya. Aku makan dan aku bersama dia. Yesus tidak pernah mendirikan agama apapun. Saya dan saudara bukan selamat karena agama tertentu, bukan. Tapi karena iman kita kepada Yesus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi belum semua orang Kristen pasti pengikut Kristus. Pengikut Kristus pasti Kristen. Dan menerima jaminan keselamatan yang kekal. Mari iring Yesus. Terus mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Haus dan lapar akan hadirat-Nya. Anda mulai memperkatakan imanmu. Dan Anda mulai imanmu disertai tindakan. Dan kau siap sujud menyembah. Menjadi murid dan hamba yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus kau belum selesai berbicara. Di program ini ada yang mereka masih terbaring di ranjang rumah sakit. Menunggu hasil swab, hasil rapid. Bapa, biarlah mereka memegang janji-Mu. Engkau Yehova. Yehova Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau telah mati dan menebus dosa mereka. Biarlah bukan hanya mereka diselamatkan, seisi rumah mereka diselamatkan. Bapakku mengangkat tangan berdoa. Ampuni dosa mereka. Perkatakan ampuni dosa saya. Perbarui saya menjadikan Engkau Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Karena Engkau lah jalan, kebenaran dan hidup. Dan paket keselamatan kekal di surga. Serta kesembuhan di bumi. Berkat dan jadi berkat. Dipulihkan dan memulihkan. Berlimpah atas kami. Bahkan kalau beberapa orang sedang dalam lembah air mata. Oleh Yesus dirubah menjadi lembah mata air. Yang membual-bual. Memberkati keluargamu, komunitasmu, kotamu, dan bangsamu. Mari jangan pernah menyerah dengan kondisi pandemi. Terus kenali Yesus lebih dalam. Terus imanmu engkau perkatakan. Terus imanmu disertai tindakan. Dan siap selalu sujud, menyembah, dan berkata, aku siap jadi murid-Mu. Aku siap jadi hamba-Mu dan mempelai-Mu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Biarlah setiap saudara sungguh-sungguh pegang janjinya.
Kisah 16 ayat 31, satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus menyertai memberkatimu untuk menerima pelipat gandaan urapan dan berkat. Kau disembuhkan dan menjadi alat kesembuhan, kau dipulihkan jadi alat pemulihan, kau diberkati dan jadi alat berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya
Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai